Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Ayati dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5, NIM 19872030080. Dosen pengampu Siti Afifah, MPD. Baiklah, saya akan membahas tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Pengertian masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang tak terbatas. Masalah ekonomi ini pasti akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Intinya sih, karena keinginan dan kebutuhan manusia itu banyak banget dan tidak terbatas. Sementara ketersediaan sumber daya yang membutuhkan belum tentu memenuhi keinginan tersebut. Inilah masalah pokok ekonomi klasik yang sering banget kita alami. Contohnya, masalah ekonomi. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, uang jajan bulanan yang selalu kurang juga termasuk contoh masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya adalah keterbatasan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalian pasti tahu dan kalian pasti mendengar atau melihat berita tentang kelangkaan beras di Indonesia. Misalnya, beras kan jadi kebutuhan pokok sebagai besar masyarakat Indonesia. Jika kebutuhan pokoknya langka, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kebutuhan masyarakat akan beras yang tidak seimbang dengan sumber daya yang memiliki ini tentu menimbulkan masalah ekonomi, bukan? Teori ekonomi. Sampai di sini kalian sudah paham belum? Apa itu masalah ekonomi? Para hamifen. Biar makin paham, selanjutnya saya akan mengajak kalian mengenai klasifikasi masalah teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik. Dalam teori ekonomi ini, masalah pokok ekonomi klasik dibedakan menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu sendiri adalah proses pengubahan bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk berupa barang maupun jasa. Agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, barang dan jasa ini harus selalu tersedia, kan? Walhasil, untuk memenuhi kebutuhan yang begitu besar, produsen juga harus mengetahui jenis barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan oleh konsumennya. Dan yang selanjutnya, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyeluruhkan produk, barang atau jasa dari produsen ke konsumen, bukan agar produk dari produsen bisa terbesar lebih luas dan sampai ke tangan konsumen. Setelah produk tersedia, baru produksi tersebut bisa dikonsumsi. Dan konsumsi itu sendiri, sementara konsumsi adalah kegiatan penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Tapi ada masalah yang terkadang timbul saat proses konsumsi ini. Barang yang diterima konsumen bisa langsung dikonsumsi habis, tidak terpakai, atau justru terbuang sia-sia. Alasannya karena harga produksi yang tidak terjangkau konsumen atau kualitas produknya yang tidak bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.